Sesaat lagi kita ikuti majalah udara Sahabat Damai. Sahabat Damai, sahabatnya perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah majalah udara Sahabat Damai. Sahabatnya perdamaian. Tempat paling asik buat dengerin isu-isu perdamaian buat anak muda. Paling lengkap, paling informatif. Selama 30 menit ke depan ditemani saya Sandy Badranaya dan rekan saya Anissa Nurdini, kita bakal ngebahas tentang tawasud. Tawasud adalah sikap yang tidak ekstrim ke satu golongan tertentu. Misalnya tidak ekstrim barat, tapi tidak ekstrim timur juga. Kata lainnya moderat lah. Kita bakal ngebahas kenapa sih hal ini dapat mendukung perdamaian. Di masyarakat saat ini, di mana perbedaan itu tidak terelakkan dan semua orang punya kepercayaan dan pendiriannya masing-masing, bersikap terbuka pada perbedaan menjadi hal yang penting untuk menjamin perdamaian. Karenanya, sikap tawasud atau menjadi moderat menjadi cukup penting ya. Ikutin kita terus untuk dengerin pendapat para santri, juga dengerin pendapat dosen IAIN, Syarif Hidayatullah, Hamamizada tentang ekstremisme dan dampaknya pada masyarakat. Dan masih banyak lagi. Tapi kita buka dulu yuk acara ini dengan curcol yang satu ini dulu. Sahabat damai, aku ingin bercerita, di mana cerita ini adalah cerita tentang hidupku. Ketika aku mendapatkan sebuah pembelajaran untuk diriku sendiri. Aku hidup di sebuah pondok pesantren yang bernama Qotratul Falah. Aku hidup mandiri di pondok ini. Hidup di sebuah pesantren, tak pernah sebelumnya aku bayangkan. Sebuah perjalanan hidup yang mungkin sulit untuk aku jalani. Karena harus jauh dari kedua orang tua, dan aku pun dituntut untuk belajar mandiri. Awalnya, ini bukan jalan pilihan hidupku, namun keinginan kedua orang tuaku. Ketika aku lebih memilih untuk bersekolah di sebuah sekolah pada umumnya, kedua orang tuaku menentang. Karena menurut mereka itu adalah sebuah kesalahan yang tidak boleh aku pilih. Awalnya aku juga menentang, karena itu adalah pilihan hidupku. Dan hidupku bukan orang tuaku yang menjalankan, akan tetapi hidupku akulah yang menjalankan. Awalnya memang seperti itu. Aku sangat mementingkan egoku sendiri. Dan setelah aku pikir dan aku renungkan bahwa jika sebuah keputusan atau pilihan hanya dibenarkan oleh satu pihak, pasti hasilnya pun tak akan seperti yang kita harapkan. Dan aku yakin keputusan orang tuaku itu salah satu bentuk kasih sayang mereka terhadap aku. Dan ketika pilihanku disalahkan, itu pun tak membuat aku untuk berputus asa bahwa pilihan kita itu tak akan selalu benar, dan pilihan kita itu tak akan selalu sejalan dengan orang lain. Dan dari permasalahan ini pula, aku mendapatkan banyak pembelajaran, bahwa berkorban untuk orang lain itu ternyata lebih indah, dan kita pun harus menghargai akan pilihan orang lain. Kita tak harus mengedepankan keegoisan diri kita sendiri. Karena aku ingat apa yang dikatakan ustadzku, mengutip yang dikatakan Imam Syafi'i, bahwa apa yang dianggap kita benar bisa jadi mengandung kesalahan, dan apa yang dianggap mereka salah bisa jadi mengandung kebenaran. Makanya, janganlah terlalu ekstrim membela pendapat kita, atau janganlah terlalu ekstrim dalam menyalahkan pendapat orang lain. Curcol tadi itu dewasa banget ya, bahwa dia bisa menerima bahwa keputusan dia mungkin tidak sebaik keputusan orang tuanya adalah tindakan yang sangat sulit dilakukan loh. Gimana para sahabat damai? Pernah mengalami persoalan yang serupa nggak ya? Dimana kayaknya para sahabat damai udah yakin banget pada pilihan kalian, tapi ternyata hal itu dianggap salah oleh orang tua atau guru. Mungkin di antara para sahabat ada yang selalu kekeh banget bahwa pendapat kalian itulah yang paling benar dan satu-satunya yang benar, dan gak mau dengerin orang lain lagi. Ada yang kayak gitu nggak di antara para sahabat damai? Kalau iya, berarti para sahabat damai masih ekstrim nih, belum jadi tawasud. Sebelum lebih jauh lagi tentang itu, kita dengerin dulu yuk lagu yang satu ini. Wayah pang sudah hari baganti musim, wayah pang sudah kota baru gunungnya Bamega, Bamega ombak manam di salapara.
kamu lawanlah Adinda. Adinda iman di dada rasa malayang, iman di dada rasa malayang, iman di dada rasa malayang. Pisang silat tanamlah babaris, babaris tabang pangbambanku halangakan, tabang pangbambanku halangakan, tabang pangbambanku halangakan. Bahalat gunungnya babaris, babaris hatiku dandangku salangakan, hatiku dandangku salangakan, hatiku dandangku salangakan. Burung bintik batiti di batang, di batang, di batang buluku ning manggading, di batang buluku ning manggading, di batang buluku ning manggading. Malam tadi mimpilah datang, rasa datang rasa bapaluk lawan si Ading, rasa bapaluk lawan si Ading, rasa bapaluk lawan si Ading. Kacilangan lampulah di kapal, di kapal anak Walanda main kumidi, anak Walanda main kumidi, anak Walanda main kumidi. Kasiangan guringlah sabantal, sabantal tangan kadada hidung ke pipi, tangan kadada hidung ke pipi, tangan kadada hidung ke pipi. Enak banget. Itu tadi lagu siapa sih? Itu lagunya Anang Ardiansyah, putra bangsa dari Kalimantan Selatan. Kalau didengar-dengar tadi, bahasanya juga bukan bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Banjar. Ceritanya tentang kisah cinta dilatari keindahan alam Kota Baru di Kalsel tadi. Oh gitu. Aku tadi nggak ngerti sama sekali loh bahasanya. Di Indonesia itu banyak banget ya bahasa yang berbeda-beda. Kalau nggak salah totalnya ada sekitar 700-an. Kebayang nggak tuh kalau semua orang ekstrim hanya mau memakai bahasa daerahnya sendiri dan nggak ada yang mau saling ngertiin satu sama lain juga. Yang ada kita nggak bakal saling mengerti ya satu sama lain. Jadinya nggak saling kenal deh. Kalau gitu bisa pecah ya negara kita. Nggak lagi jadi Bhinneka Tunggal Ika. Iya, karena semua orang juga udah nggak mau lagi saling mengerti maupun mendengarkan. Nah, sebagai bentuk untuk saling mengerti, kita dengerin dulu yuk pendapat para santri dalam Suara Santri berikut ini, menyoal tawasud dan ekstremisme. Langsung dengerin aja yuk. Pernah nggak kamu mengalami dikucilkan? Pernah, Gimana rasanya? sedih. Ya sedih aja karena nggak ada temennya, namanya diucilkan kan otomatis sendiri gitu ya. Rasanya itu nggak enak aja. Jadi kita itu ngerasanya itu dipojokin itu sama teman-teman. Ya, waktu di SD itu saya itu pernah dulu ya pernah dapat nilai paling kecil itu di kelas. Saya itu suka dikucilin karena pelajaran matematika itu dulu paling rendah nilai saya. Jadi saya suka dipojokin kalau di kelas pelajaran matematika itu. Pasti pernah lah, apalagi karena saya itu udah paksa gitu ya oleh teman-teman, sering diperkecilkan gimana gitu, dan rasanya itu pun pedih atau sakit gitu. Tetapi saya itu tetap sabar gitu ya menerima cobaan ini.
Dan setiap manusia itu pasti mempunyai cobaan, atau manusia itu tidak ada yang sempurna. Oh ya, ceritanya itu saya misalkan ada perlombaan, misalkan main bola gitu ya, main bola, terus teman-teman saya itu, saya ikut dong, jangan kamu mau mempunyai badan kecil tidak bisa apa-apa. Dalam hati saya pun berbicara, walaupun kecil tetapi kalau kita mempunyai semangat yang tinggi pasti akan berhasil dengan salah satu cara. Dan apabila badannya besar, tidak semangat tinggi atau tidak ingin maju gitu, tidak mempunyai trik atau tidak mempunyai untuk maju, maka hasilnya pun susah dibandingkan ketika kita ingin maju terus berusaha dengan segala apapun cara. Gitu ceritanya. Buat yang baru bergabung di frekuensi radio ini, kamu lagi ditemanin sama Sandy Badranaya dan Anissa Nurdini dalam acara Sahabat Damai dengan topik kita yaitu Tawasud. Itulah muda-mudi penerus bangsa Indonesia loh. Sama seperti para sahabat damai sekalian yang akan meneruskan kenegaraan Indonesia yang berbeda-beda tapi tetap satu jua ini. Makanya, penting banget buat kita semua untuk mengerti apa itu tawasud dan tahu banget kenapa sikap ekstrim itu bisa merusak. Untuk lebih jelasnya, kita dengerin pesan tawasud yang disampaikan oleh Gusmus di feature berikut ini. Tuhan, lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini. Mereka tak mau kalah dengan kaum beragama lain di negeri-negeri lain. Demi mendapatkan ridhamu, mereka rela mengorbankan saudara-saudara mereka. Untuk merebut tempat terdekat di sisimu, mereka bahkan tega menyodok dan menikam hamba-hambamu sendiri. Demi memperoleh rahmatmu, mereka memaafkan kesalahan dan mendiamkan kemungkaran, bahkan mendukung kelaliman. Itu tadi Gusmus bersama syairnya. Satu dari sekian puisi karyanya berpesan kepada kita untuk bersikap sederhana dan tak berlebih-lebihan. Terang Gusmus. Ya, semua sikap hidup yang berlebihan dalam apa saja. Dari makan, pakaian, minuman, senang, benci, ibadah, beragama, semua itu yang berlebih-lebihan tidak baik. Kenapa Gus untuk khusus untuk yang beragama itu kita juga tidak boleh berlebih-lebihan? Ya, karena Nabi yang membawa agama yang saya yakini yaitu agama Islam itu melarang kita berlebih-lebihan dalam beragama. Kanjeng Nabi selalu menasihatkan kita untuk tengah-tengah. Ajakan Mustafa Bisri bukan tanpa dasar. Catatan sebuah hadis menyebutkan jika Nabi Muhammad bahkan secara terang-terangan melarang umatnya bersikap berlebihan dalam beribadah. Dulu ada seorang perempuan itu yang berlebih-lebihan dalam bersembahyang itu sampai memasang tali di musolanya itu dari satu tiang ke tiang yang lain dikasih tali. Tujuannya kalau dia capek dan masih ingin sembahyang dia bisa pegangan. Ketahuan Kanjeng Nabi itu tidak dipuji, tapi malah ditegur. Ngapain begitu itu ngapa? Tuhan tidak akan pernah bosan. Kamu yang bisa bosan. Jangan sampai kamu bosan beribadah. Larangan Nabi untuk tidak berlebihan juga disampaikan kepada sahabat Rasul Abdullah bin Amr bin As, kata Gusmus. Dulu ada sahabat Abdullah bin Amr bin As, itu dia hobinya ibadah, pernah matur ke Kanjeng Nabi, kenapa Ramadan kok cuma 1 bulan? Nah kalau kamu masih kurang, puasalah 1 bulan sekali. Apa tidak ada yang lebih baik dari 1 bulan sekali? Seminggu sekali. Apa nggak ada yang lebih baik? Ya sudah seminggu 2 kali, Senin Kemis. Apa tidak ada yang lebih baik itu? Ya puasa seperti Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Ada yang lebih baik dari tidak ada, dilakukan terus. Sampai beliau tua, Abdullah bin Amr bin As. Setelah tua, dia menyesal. Dulu Kanjeng Nabi sudah sebetulnya mendorong-dorong supaya kita agak
tawasud saja, tidak usah berlebihan. Tapi saya selalu minta. Dulu enak sekali melakukan puasa Daud, tapi sekarang rasanya berat sekali. Tidak begitu. Islam tak membenarkan seseorang untuk bersikap berlebihan. Kembali Gusmus. Orang yang berlebihan tidak mungkin bersikap adil. Orang yang berlebihan tidak mungkin bisa istiqomah. Tidak bisa. Sikap berlebihan menurut Gusmus sangat mudah dijumpai, diantaranya maraknya kasus korupsi, juga terorisme yang kerap mengatasnamakan membela Tuhan. Dan sekarang yang kita lihat di sekeliling kita di Indonesia ini, itu kalau Anda telusuri, itu akibat dari berlebihan menyenangi materi, berlebihan membenci, berlebihan. Mustafa Bisri atau yang akrab disapa Gusmus mengingatkan kita jika keseimbangan mengarahkan kita untuk berproses demi menjadi insan yang adil dan sederhana. Kita bisa agusta, kita bisa istiqomah, kita bisa adil. Kalau Anda membenci terlalu maka Anda tidak bisa akan adil. Kalau Anda terlalu cinta juga tidak akan bisa adil, istiqomah. Hal-hal yang baik itu bisa dilakukan dengan selalu bersikap sederhana. Nah, tuh dengerin para sahabat damai. Jangan berlebihan dalam segala hal. Demikian menurut Gusmus, dan kita setuju banget ya di sini. Hidup itu lebih indah kalau dilakukan dengan moderasi, alias nggak berlebihan kok. Sama aja kayak makan nih. Makan itu enak banget, tapi begitu kita makan kebanyakan, jadinya sakit perut. Sementara juga sebaliknya ya, begitu kita nggak makan sama sekali, perutnya kriuk-kriuk kelaparan. Iya, dan itu pada semua bidang kehidupan ya. Olahraga ya juga main. Kalau nggak main rasanya kesepian banget. Tapi kalau kebanyakan main jadinya hal-hal lain terbengkalai. Itulah kenapa tawasud ini harus benar-benar kita amini dalam setiap aspek kehidupan ya. Iya, ini kita udah kebanyakan ngomong kayaknya. Dengan semangat yang nggak berlebihan, kita istirahat dulu yuk. Sambil dengerin pesan layanan masyarakat dan ngobrol bareng Hamamizada. Yuk! Bentrokan warga kembali terjadi antara ormas agama dengan warga di Jakarta Pusat. Ah, kenapa sih orang-orang ini? Ada apa sih? Pagi-pagi udah ngomel-ngomel. Itu tuh, lihat berita isinya bentrok melulu. Kenapa sih orang tuh hobi banget mempersoalkan perbedaan? Beda agama, berantem. Beda suku, berantem. Nggak bisa damai apa? Itulah akibatnya kalau melihat pakai kacamata kuda. Kenapa jadi bawa-bawa kacamata kuda? Itu cuman istilah. Maksudnya, kita nggak boleh ngelihat sesuatu cuman dari satu sudut pandang aja. Biar penilaiannya objektif dan nggak jadi salah paham yang bisa memicu perselisihan seperti yang tadi kamu lihat di TV. Oh gitu, bilang dong dari tadi. Perbedaan adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Hargai dan hormati perbedaan untuk terciptanya perdamaian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan wawancara dengan Bapak Dr. Hamamizada. Dia adalah dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pak Hamami, kenapa ada sikap ekstremisme dalam dunia atau khususnya dalam wilayah agama? Ya, sikap ekstrem itu memang ada di seluruh agama, baik Islam, Kristen, Yahudi, sebagai agama samawi. Ada kecenderungan umatnya yang memiliki pemahaman sikap ekstrem di dalam melaksanakan agama. Kenapa itu muncul ada sikap ekstremisme? Apakah karena faktor apa itu? Ini faktor yang menentukan sikap ekstrem dalam beragama itu ada dua. Yang pertama adalah karena memahami agamanya sendiri, di mana bahwa pemahaman agama ini juga menentukan sikap dan cara pandang umat terhadap agamanya itu sendiri. Jadi di dalam Islam itu cara pandang atau memahami Al-Quran itu juga bisa mengakibatkan sikap ekstrim. Orang Yahudi, orang Nasrani juga hal yang sama ketika memahami kitab sucinya. Nah, cara pandangnya eksklusif, kemudian curiga dan cenderung menyalahkan agama lain ini biasanya menjadi bibit dari sikap ekstrim dalam agama.
Kalau cara pandangnya masih ekstrim, masih dalam pengetahuan, dalam pemahaman itu masih bisa ditolerir karena itu belum dalam tataran aksi. Nah, tapi kalau sikap ekstrim itu sudah mewujud, memanifest dalam aksi-aksi yang lebih radikal dalam bentuk misalnya terorisme, itu sudah masuk dalam kategori radikal in action, bukan lagi radikal in mind. Nah, ini memang faktor salah memahami doktrin agama itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kondisi sosial politik yang melingkupi umat itu sendiri, di mana umat ini terpaksa melakukan kegiatan atau aksi ekstremisme itu karena kondisi sosial politik yang tidak mendukung atau cenderung menzalimi, cenderung membuat mereka tidak bisa berbuat banyak, terbentuk sewenang-wenang, pemerintahan yang terlalu zalim, dan juga sikap global yang terlalu bersikap ganda terhadap misalnya umat Islam, itu juga mempengaruhi sikap ekstrim umat Islam. Jadi ada dua faktor utama. Alasan dari dua faktor tadi, setidaknya Pak Hamami dapat melakukan dari beberapa penelitian, setidaknya kapan sih dalam dunia Islam itu muncul atau lahirnya sikap ekstremisme? Kalau dalam Islam, sikap ekstrem yang pertama kali ya terjadi ketika munculnya gerakan Khawarij. Ya, jadi peristiwa tahkim antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah di dalam memperebutkan kekuasaan khilafah saat itu memunculkan kelompok baru, yaitu Khawarij, kelompok yang keluar dari barisan Ali, kemudian memiliki sikap dan aksi yang ekstrim, di mana mereka menyatakan bahwa orang yang berada di luar barisannya maka adalah mereka kafir dan halal darahnya, artinya boleh dibunuh. Itu yang pertama kali muncul gerakan ekstrim dalam Islam, ya, kelompok Khawarij. Itu kan pada masa dulu ya, dalam sejarahnya Islam. Nah, dalam beberapa fase mungkin sikap ekstrim itu ada perubahan atau memang karakternya seperti itu sampai era sekarang? Kalau di dunia Islam itu memang sikap ekstremisme itu sudah muncul mulai dari Timur Tengah, tentu saja, di mana umat Islam sudah melakukan aksi bom bunuh diri itu di Timur Tengah, misalnya di Libanon, di Mesir, dan di beberapa negara lain. Nah, itu dulunya saya masih memandang bahwa Islam di Indonesia ini tidak seperti di Timur Tengah yang melakukan aksi terorisme. Tapi belakangan semenjak bom Bali yang pertama itu mengubah cara pandang orang lain terhadap umat Islam di Indonesia yang sudah mulai mengadopsi aksi-aksi terorisme seperti yang terjadi di Timur Tengah. Jadi ini juga ada pengaruh dari Timur Tengah yang menyebabkan umat Islam di Indonesia sudah memiliki sikap dan aksi ekstremisme seperti pengeboman. Kalau dalam konteks Indonesia, gejala ekstremisme dalam Islam itu kira-kira karena faktor apa lebih muncul? Sama seperti yang tadi saya kemukakan, bahwa memang yang membuat sikap ekstrem itu karena ada situasi global di mana umat Islam Indonesia merasa dizalimi oleh Barat, khususnya Amerika. Jadi sikap anti terhadap Amerika itu tinggi sekali karena memang konflik Israel dan Palestina itu sampai sekarang Barat cenderung membela Israel daripada Palestina. Sementara umat Islam di Indonesia menginginkan Palestina sebagai negara merdeka. Bukan hanya soal politik Timur Tengah, tapi juga mungkin soal kekuasaan ekonomi global yang begitu menggurita di Indonesia. Itu juga membuat faktor ekstremisme itu muncul cukup deras di Indonesia. Di samping pemahaman umat Islam terhadap doktrin ajaran agamanya yang memang sudah eksklusif, sudah cenderung menyalahkan orang lain. Gitu. Berarti kalau dari situ bisa dipahami bahwa ekstremisme ini sebagai sebuah kritik ya terhadap ketidakadilan. Berarti di situ apakah ada nilai positif mungkin yang dilahirkan oleh ekstremisme? Ya, kalau ekstremisme tidak ada nilai yang positif karena itu sesuatu aksi yang merugikan banyak orang.
merugikan orang-orang yang tak berdosa, yang sebenarnya tidak tahu menahu persoalan yang dialaminya. Sehingga bagi saya ekstremisme dalam bentuk apapun itu merugikan, mafsadatnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Jadi, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dalam pandangan Islam sendiri terhadap ekstremisme seperti apa? Ya, Islam itu sesungguhnya mengajarkan kita untuk misalnya dari akar kata Islam sendiri kan berserah diri atau bersikap damai, ya, salamun. Jadi artinya ajaran yang utama bagi umat Islam adalah berdamai, perdamaian. Nabi Muhammad sendiri mengajarkan banyak hal tentang perdamaian. Dimana misalnya ketika Nabi Muhammad akan dipukul oleh batu yang besar oleh orang jahiliyah, Nabi Muhammad waktu itu tidak langsung merespon dengan membalasnya, tapi justru berdoa supaya orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, kalau kita mengikuti cara pandang ini, maka yang harus diutamakan adalah sikap damai itu sendiri. Nah, jadi artinya Islam itu mengajarkan kita bukan ekstremisme tapi damai. Yang kedua adalah ketika terjadi perbedaan-perbedaan di antara agama-agama itu, maka yang perlu ditegakkan adalah kalimatun sawa. Jadi apa tuh? Kalimatun sawa itu artinya bahwa ada kata sepakat yang bisa mempertemukan antara golongan-golongan yang ada. Apakah dalam satu komunitas agama saja? Bisa dalam satu komunitas agama, bisa juga dalam komunitas agama yang lain. Jadi ada titik temu yang harus kita kita kedepankan, mana sih yang bisa kita pertemukan di antara kelompok-kelompok yang berbeda itu. Jadi bukan kemudian sikap untuk menyerang atau yang melakukan aksi kekerasan terhadap orang yang berbeda pendapat atau agama lain yang dianggap salah. Ini kan ekstremisme tadi dikatakan bahwa dalam Islam sesuatu yang dikategorikan tidak boleh dan dilarang. Nah, tetapi yang sekarang ini fakta di lapangan bahwa kelompok-kelompok ekstremisme setidaknya ada kelompok-kelompok yang kelompok intelektualnya lah, yang cara itu, dan itu banyak lahir mungkin bisa dari kalangan pesantren. Nah, Anda sendiri sebagai pemerhati dalam hal ini, bagaimana pandangan Anda untuk melakukan langkah yang sifatnya positif ke depannya seperti apa? Ya, memang kecenderungan belakangan ini ekstremisme sudah mewabah pesantren. Indikasinya adalah pertama bisa jadi karena ada alumni pesantren yang berilmu di Timur Tengah yang kemudian bisa mengubah cara pandang ini para alumni yang ke Timur Tengah ini, cara pandang pemahaman agama diintroduksi dari cara pandang agama dari Timur Tengah. Yang kedua karena memang sudah sejak awal pesantren ini didirikan untuk merespon pemahaman keagamaan di Indonesia yang cenderung moderat. Jadi memang sudah sejak awal pesantren didirikan kan untuk counter terhadap pemahaman Islam yang ada di Indonesia sekarang ini. Jadi ini juga sudah mulai banyak di beberapa daerah. Jadi langkah yang kita lakukan untuk mengantisipasi sikap ekstremisme yang mungkin muncul di pesantren, terutama pesantren kelompok Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah, adalah ya dengan cara mengubah cara pandang, atau bukan mengubah tapi mempertahankan cara pandang keislaman Indonesia yang sudah akrab dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Jadi bukan mengganti dengan kebudayaan masyarakat Arab ada di Indonesia ini, tapi bagaimana menggabungkan Islam dengan kebudayaan masyarakat itu yang bisa menurut saya secara tidak langsung akan menjadi alat pencegah ekstremisme di kalangan Islam. Tapi tentu saja juga harus diingat bahwa faktor politik global itu mempengaruhi cara pandang umat Islam. Sehingga ketika terjadi gejolak di dunia global, misalnya ketika Barat cenderung anti-Islam, maka ya otomatis tensi ekstremisme atau mungkin paham ekstremisme akan meningkat. Bukan hanya dari kelompok ekstremis, tapi juga kelompok-kelompok Islam yang lebih diam, ya. Artinya lebih diam, artinya dia menjadi masyarakat yang silent majority, mayoritas yang diam, yang nggak ada punya pemahaman yang ekstrim.
mungkin kita akan punya mimpi lah atau harapan bagaimana Indonesia ini menjadi sebuah negara yang mayoritas adalah umat Islam tetapi memiliki visi yang tidak ekstremis. Itu apakah ada harapan Indonesia untuk ke arah sana dan seperti apa kira-kira? Kalau saya harapannya cukup besar karena mayoritas itu adalah masyarakat Islam yang moderat. Ini menjadi model sosial yang cukup berharga untuk menangkal masuknya ekstremisme. Model sosial ini harus dipelihara, dipertahankan melalui banyak cara. Misalnya para ulama baik di pesantren maupun di luar pesantren cenderung menghutbahkan Islam yang damai, Islam yang moderat. Melalui seperti khutbah Jumat, melalui pengajaran-pengajaran di sekolah. Itu yang utama di sini. Yang kedua, melakukan counter wacana terhadap pemahaman keagamaan ekstrem. Tanpa ada counter wacana, maka masyarakat Islam yang awam ini cenderung terpukul dengan cara beragama kelompok Islam yang ekstrem. Jadi dua hal itu menurut saya penting dilakukan agar terjadi keseimbangan atau mungkin kelanggengan di dalam praktek beragama Islam yang moderat yang selama ini ada di Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah wawancara kami dengan Hamamizada, dosen IAIN Syarif Hidayatullah. Ternyata ekstremisme itu rumit banget ya. Dia itu butuh dialog dari dua sisi. Tingkat ekstremisme satu orang akan berpengaruh pada ekstremisme lawannya. Maksud kamu apa ya? Misalnya gini loh, kamu ekstrim banget gak suka makan roti. Tiap kali ada orang yang makan roti, pasti kamu cela-cela dan ketawain. Nah, orang yang suka banget makan roti ini bisa jadi tersinggung dan kian lama jadi semakin ekstrim. Oh, kebayang. Maksud kamu sikap ekstrim seseorang itu dapat menular kepada orang lain ya? Iya, betul banget. Karena orang jadi merasa terpaksa untuk mempertahankan pendapat mereka dan lalu mempertahankan dengan cara yang keras juga. Iya, aku ngerti maksud kamu. Tapi agak pusing dengernya, rumit banget. Kita ketawa dulu aja yuk sambil dengerin humor berikut ini. Di sebuah pondok pesantren ada seorang kiai yang kebetulan baru keluar dari majelisnya. Pas keluar dari majelis, ternyata sendalnya nggak ada. Wah, pas gitu lewatlah seorang santri namanya Munawir. Dipanggillah tuh santri, "Wir, sini Wir." Ya, datang deketin. "Ada apa Mbah Yai?" "Ini sendalnya hilang nih ya Mbah Yai ini. Tolong deh ambilin sendal ke rumah." Nah, pas gitu, ya udah kata Munawir, "Siap Mbah Yai, saya ambilin sendalnya." Pas nyampe di rumah, kebetulan ada seorang putri Mbah Yai yang cantiknya minta ampun. Pas datang ke rumahnya Mbah Yai, ketemu juga tuh Munawir sama putrinya Mbah Yai itu. Akhirnya dia ngomong gini sama putri Mbah Yai, "Abbas nyuruh Munawir nyium Neng. Neng harus mau." "Ih, masa sih?" "Ih, nggak percaya. Tanyain aja sama Abah." Nah, akhirnya si Neng anak Abah itu ngomong, Bah, bener gitu si Munawir ini disuruh Abah." Iya, bener Neng, bener." Nah, betul kan kata Munawir tuh. Ya akhirnya mau nggak mau si Neng itu ya udah minta apa? Cium. Nah, ciumlah pipi kiri. Cep. Pas gitu ternyata si Munawir ini pengen nyium pipi yang sebelah kanan lagi. Bilang ini, "Pengen lagi dong nyium pipi ini yang paling sebelah kanan." "Nggak mau ah, bilangin lo sama Abah," kata Munawirnya. Ya udah deh, cok aja ngomong. Bah, bener gitu. Yang kanan harus dikasih." "Ya iyalah, masa yang kiri doang." Akhirnya terpaksa si putri Mbah Yai itu ngasih pipi yang sebelah kanannya. Dicium lah tuh si putri Mbah Yai itu sama si Munawir. Nah, akhirnya dapat deh si Munawir tuh 2 pipi yang kiri yang kanan anaknya Mbah Yai itu. Itulah sesi ketawa kita pada acara Sahabat Damai kali ini. Buat yang baru bergabung, kita lagi ngebahas tentang tawasud dan bagaimana sikap ekstremisme bisa merusak. Ekstremisme itu kan kadang-kadang karena emosi kan ya? Nggak dirunut dengan jalan pikiran yang rasional. Nah, karenanya untuk tips kali ini, kita pengen ngajak ngobrol tentang gimana membuat keputusan yang masuk akal dan rasional nih. Jadi kita pun saat bikin keputusan nggak ekstrim
dan sudah mempertimbangkan dengan matang semua faktor yang ada. Sebenarnya ada beberapa cara nih. Kita pilih salah satu aja yuk. Ini namanya 8 langkah untuk bikin keputusan yang rasional. Buat para sahabat damai, aku saranin ambil pensil dan kertas. Karena ini berguna banget buat kehidupan para sahabat damai setiap kali mau bikin keputusan. Iya, jadi nggak usah nunggu dapat wangsit pas tidur atau kena hasutan teman. Karena kita bisa memutuskan kok. Oke, aku mulai ya. Yang pertama, pastinya kita harus identifikasi masalah. Sebenarnya masalah apa sih? Hal ini terus bisa dapat dilanjutkan dengan membuat kriteria keputusan. Keputusan atau jawaban seperti apa sih yang para sahabat damai inginkan? Nah, kriteria-kriteria ini dikasih pemberat. Jadi kalau kriteria keputusan A misalnya nilainya 100, kalau kriteria lain berapa nilainya? Setelah ini, kita bisa mulai membuat beberapa alternatif untuk memecahkan masalah tersebut berdasarkan kriteria yang udah kita bikin. Betul banget. Nggak lupa kita harus menganalisa tiap alternatifnya. Apa sih baik buruknya? Apa dampaknya pada saya? Apakah saya bisa menanggung efek sampingnya jika ada? Dari sini, kita bisa berlanjut ke pemilihan alternatif nih, yang dipilih berdasarkan yang terbaik. Menurut para sahabat damai, berdasarkan kriteria-kriteria yang tadi udah dibikin tuh. Sekarang kita udah sampai langkah keberapa sih? Langkah 7. Berarti langkah 7 ini adalah kita harus mengerjakan keputusan kita itu. Nggak cuma di awang-awang dan nggak jadi apapun. Tapi harus benar-benar kita jalanin loh. Barulah kita bisa ke langkah 8, yaitu mengevaluasi efektivitas keputusan. Caranya, ya kita melihat bagaimana saat keputusan itu dijalankan. Apakah itu malah merugikan kita? Apakah ada orang lain yang dirugikan? Apakah semua pihak bahagia dan setuju dengan keputusan tersebut? Apa yang bisa kita ganti, tambahkan, atau perbaiki misalnya? Nah, itulah sekilas pembuatan keputusan yang rasional menurut kita nih. Yuk coba kita rangkum lagi. Jadi, pertama adalah identifikasi masalah. Kedua adalah identifikasi kriteria keputusan. Ketiga adalah alokasi pemberat atau nilai tiap kriteria. Keempat, berdasarkan itu, kita bisa bikin beberapa alternatif atau pilihan untuk mengatasi masalah tersebut. Dilanjutkan dengan 5, yaitu mulai membangun dan menyusun pilihan-pilihannya. Setelah dapat, berlanjut ke langkah 6, yaitu menganalisa alternatif-alternatif yang udah dibikin. Ketujuh adalah implementasi alternatif atau pilihan tersebut. Dan 8 adalah evaluasi atas pilihan yang ada. Banyak juga ya. Kasian si Sandy. Ayo para sahabat damai, udah dicatat belum? Mudah-mudahan udah ya. Si Sandy udah kehabisan nafas nih gara-gara habis nge-rap tadi. Hehehe. Sambil ngebiarin dia ambil minum dulu, nangkep nafasnya lagi, kita dengerin dulu hikmah yuk. Sahabat damai, Islam secara bahasa berarti damai dan sejahtera. Makna ini menunjukkan bahwa agama Islam diturunkan secara sengaja untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera bagi manusia, tanpa memandang perbedaan ras, suku maupun jenis kelamin. Baik kesejahteraan dalam kehidupan di dunia sekarang ini maupun kehidupan kelak di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk rahmatan seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Sesungguhnya adalah penegasan terhadap misi kemanusiaan Islam untuk menghadirkan kedamaian, persaudaraan, kesejahteraan dalam kehidupan nyata. Misi ini tidak mungkin terwujud tanpa peletakan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Sehingga dengan prinsip ini semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dan merasakan manfaat dari misi kerahmatan tersebut. Sahabat damai, prinsip kesetaraan dan keadilan ini bisa ditemukan dalam berbagai ajaran dasar Islam. Misalnya, dalam konsep tauhid sebagai ajaran paling dasar dalam Islam. Tauhid bermakna pengakuan ketuhanan satu zat semata, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pengakuan kesetaraan manusia di hadapannya.
sehingga tidak ada satupun selainnya yang berhak disembah dan ditaati dengan tanpa syarat. Di antara manusia, tidak boleh ada yang diistimewakan sementara yang lain disisihkan. Yang satu selalu menjadi atasan, yang lain selamanya bawahan. Yang satu selalu memerintah, dan yang lain selamanya melaksanakan. Ajaran tauhid adalah ajaran yang paling mendasar, yang menafikan adanya ketundukan dan kepatuhan secara mutlak terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua orang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setara dan sederajat. Para sahabat damai, itulah makna Islam bagi kita semua, yang juga menutup acara kita hari ini. Aku masih terpaku nih tentang betapa indahnya makna Islam itu. Sementara si Sandy masih terpaku, saya mau ngucapin terima kasih buat para sahabat damai yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Search for Common Ground Indonesia, Wahid Institute, dan P3M Jakarta. Saya Anissa Nurdini dan Sandy Badrana ya, mesti undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlahir dengan derajat yang sama, semua menghamba pada Yang Maha Kuasa. Walau berbeda bangsa, agama dan budaya, tetapi kita sama di hadapannya. Perbedaan adalah anugerah dari Tuhan yang telah diberikan pada setiap insan. Jangan pernah terhapuskan.